Kembali lagi di New Satria Mobil. Kali ini kita kedatangan unit yang istimewa. Kita kedatangan New Toyota Innova Venturer 2022 tipe diesel last edition ya. Seperti biasa kita akan review mobil ini mulai dari interior, eksterior, kaki-kaki, kemudian bagian mesin. Kita bahas mulai dari eksterior dulu. Untuk eksterior, mobil ini menggunakan body kit Venturer 2022 mulai dari bagian depan sampai bagian belakang. Tambah depannya seperti ini. Kita bergeser ke bagian sebelah kanannya. Sebelah kanan seperti ini ya. Oke. Untuk catnya juga masih mulus, warnanya hitam metalik black mica. Jadi ada gradasi warna birunya kalau terlihat dari dekat ya, seperti ini. Sebelah kanannya masih mulus, dalam kondisi baik. Kita berlanjut ke bagian sebelah belakangnya. Oke, ini dia untuk bagian belakangnya ya. Sama sampai belakang ya body kitnya ini. Kemudian untuk di bagian belakang udah ada kamera mundurnya. Ini nanti kita kasih lihat juga di bagian dalam. Innova Venturer. Ini bukan yang special edition ya. Special edition kita juga pernah bahas. Seperti ini tampak belakangnya. Kita berlanjut bagian sebelah kirinya. Dan untuk bagian sebelah kirinya sama, masih menggunakan body kit bawaan. Ini masih dalam kondisi mulus, catnya juga masih bagus, tidak ada bekas tabrak atau kerusakan yang cukup berat. Untuk mobil ini tidak ada ya. Catnya bukan cat-catan, jadi catnya masih cat original. Ya. Untuk perlampuan pada mobil ini sudah menggunakan LED projector ini ya, LED projectornya. Kemudian udah ada fog lampnya. Nah, fog lampnya ini sudah menggunakan LED ya. Nanti kita kasih lihat cahayanya seperti apa. Dan lampu sennya. Kita bergeser ke bagian belakang. Untuk perlampuan di bagian belakang disayangkan masih menggunakan full bohlam ya, seperti ini. Mulai dari lampu sen, lampu mundur, dan lampu stop lampnya. Kita berlanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk bagian kaki-kaki standar black chrome seperti ini velgnya dengan ring 17, dibalut dengan ban kondisi sekitar 85% ya. Ini bannya masih ada kembangannya juga. Untuk pengereman belakang masih menggunakan tromol. Untuk bagian depan sama, velgnya menggunakan ring 17 black chrome. Pengereman depan sudah menggunakan kaliper. Kondisi bannya di 85% ya. Masih ada kembangannya ya. Untuk kaki, per dan lain sebagainya masih standar. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian interior. Oke, ini dia interior dari Toyota Venturer 2022. Tambah depannya, tambah belakang kita bahas nanti. Kita bahas bagian area kemudi depan dulu ya. Sistem kunci pada mobil ini sudah menggunakan keyless seperti ini. Kemudian ada kunci cadangannya di bagian belakang ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita hidupkan aja. Mobil matic, jadi kita harus menginjak rem, kemudian kita tekan tombol start top engine-nya dan ya. Kita bahas mulai dari speedometer dulu. Untuk speedometernya standar, bagian kiri dan kanannya jarum jam seperti ini. Di bagian tengahnya ada display kecil untuk mengetahui beberapa informasi terkait mobil ini. Kemudian untuk kilometernya ada di angka 50.000 km, sudah sama service record dari Toyota Auto 2000 ya. Untuk service recordnya masih bisa digunakan. Kita mundur sedikit di bagian setir. Untuk di bagian setir ini sudah cukup lengkap dengan audio control. Untuk tombol yang di sebelah kiri mengatur di pada bagian head unit, nah, seperti itu ya. Mengatur bagian head unit. Kemudian untuk di bagian sebelah kirinya tersambung ke bagian speedometer ya. Nah, untuk pengaturan pada speedometer udah ada SRS airbagnya di bagian setir. Kemudian di bagian penumpang kiri depan ada, kemudian bagian pilar kanan kiri, dan juga di bagian jok juga ada SRS airbagnya ya. Untuk spion mobil ini sudah menggunakan automatic retract. Tombolnya di sebelah sini. Kita tekan sekali, dia akan menepuk ke dalam. Tekan sekali lagi, dia akan menepuk keluar. Untuk spionnya masih berfungsi dengan baik ya, automatic retract-nya. Kemudian ada tombol central lock dan jendela di semua sisinya. Kita bergeser ke head unit.
Untuk head unit, mobil ini memiliki head unit full touchscreen, cukup besar di bagian tengah ini. Ini udah touchscreen juga, kemudian tombolnya sudah di sebelah sini, bagian kanannya, kemudian di bagian setir juga ada tombol-tombol untuk mengatur head unit. Kemudian juga ada kamera mundurnya, kita tarik dulu ke R. Nah ini ya, udah ada kamera mundurnya, untuk kamera juga masih bening, masih berfungsi dengan baik seperti itu. Kita bergeser ke bawah. AC pada mobil ini sudah menggunakan full digital di bagian depan dan juga belakang. Jadi ini double blower ya. Ini ya, AC-nya sudah menggunakan full digital bagian depan dan juga bagian belakang. Untuk transmisi, mobil ini menggunakan transmisi otomatis. Jadi teman-teman yang mau nyari mobil Innova Matic diesel, ini mungkin cocok buat teman-teman ya. Kita bergeser ke bagian jok. Untuk bagian jok mobil ini masih menggunakan jok standar, dilapisi dengan kulit seperti ini. Untuk joknya, jahitannya masih dalam kondisi baik, tidak ada yang robek, tidak ada yang rusak juga. Seperti ini joknya, bagian belakang juga nanti kita kasih lihat. Kemudian di bagian sopir, di bagian jok ini udah ada SRS airbagnya di bagian jok depan dan juga bagian penumpang. Kemudian untuk jok di bagian penumpang ini udah menggunakan electric seat. Tombolnya ada di sebelah sini, nanti kita kasih tunjuk juga seperti apa cara kerjanya. Untuk di bagian atas plafon ini ada ambient light warna biru seperti ini di bagian depan, jadi biar kesan lebih mewah ya di bagian depan ini seperti itu. Oke, ini dia tuh di bagian tengah dari Innova Venturer seperti ini. Untuk di bagian belakang, tipe joknya di bagian tengah ya, tipe joknya menggunakan tipe jok captain seat di bagian kiri dan juga di bagian sebelah kanan. Nanti kita kasih lihat juga seperti ini, sama ke semua jok. Di seluruh sisinya udah menggunakan kulit jok seperti ini warna hitam. Untuk joknya dalam kondisi baik juga, masih bisa duduki dengan nyaman seperti ini joknya. Kemudian juga ada meja lipat kecil seperti ini ya, meja lipat seperti ini kecil di bagian sebelah kanan juga sebelah kiri, mungkin buat ngetik, nulis atau makan bisa. Di bagian belakang juga ada LCD monitor ya, yang bisa tersambung bagian depan. Jadi depan ada, di belakang juga udah ada LCD monitornya seperti itu. Ini belum full touchscreen ya, ini belum menggunakan touchscreen, tapi masih menggunakan tombol semi touchscreen di bagian bawah sini seperti itu. Di bagian tengah, di bagian belakang juga udah ada AC-nya, udah menggunakan digital seperti ini. Jadi udah full digital ya, mulai dari depan sampai bagian belakang udah full digital. Kemudian ada ambient light-nya ini warna biru sama kayak di bagian depan, ada ambient light-nya. Mungkin cukup ya di bagian tengah ini. Kita berlanjut ke bagian belakang atau bagian bagasi. Oke, ini dia untuk bagian bagasi belakangnya seperti ini. Ada dua kursi yang bisa dilipat menyamping ke atas seperti ini. Jadi untuk bagian bagasinya lebih luas lagi ya. Untuk kulit joknya sama kayak bagian depan-depan, masih dalam kondisi baik. Kemudian ini ada tutupan cover plate. Jadi ketika dilipat kursinya ini ada tutupan seperti ini ya. Jadi biar lebih clean, kesannya biar lebih rapi gitu ya. Seperti ini. Kemudian ada jaring standar, jaring untuk penahan barang bagian belakang ini. Kemudian ada headrest yang ditaruh di bagian tengah ini ya, di bagian jok sebelah sini. Untuk kunci-kunci semuanya masih lengkap ya. Ya, untuk kunci-kunci semuanya masih lengkap, dongkrak dan kunci-kunci segala macamnya masih lengkap. Emergency kit juga ada di bagian depan. Ini ya, emergency kitnya ada di sini. Oh ya, untuk bagian bagasi belakang ini pintunya udah menggunakan vacuum back door. Nanti kita kasih lihat aja ya seperti apa. Oke, ini dia untuk bagian mesinnya. Untuk spesifikasi mesinnya standar ada di 2400 cc, tipe mesinnya 2GD seperti ini ya. Bagian mesinnya bagian sebelah kiri. Untuk akinya masih tergolong baru ya, baru ganti 20 Januari 2024.
ya, jadi masih tergolong baru. Untuk listrikannya pastinya juga masih fresh. Kabel-kabel bagian dalam pipa-pipa seperti ini, sebelah kirinya ya pipa-pipa kabel-kabel. Ini filter. Untuk masalah rembes, kerusakan dan lain sebagainya, semua unit di kami udah kita pastikan dalam kondisi baik ya, udah kita cek juga seperti itu. Mungkin cukup ya untuk di bagian mesin, hanya itu aja. Oke, mungkin cukup ya review kita mengenai Toyota Venturer 2022 diesel automatic. Bila teman-teman ingin melihat mobil ini secara langsung, bisa berkunjung ke New Satria Mobil Surabaya di Jalan Raya Jemur Sari nomor 311 ya. Atau teman-teman bisa langsung hubungi nomor kami di deskripsi atau bisa di kolom komentar pertanyaan ya. Oke, mungkin saya rasa cukup. Terima kasih dan sampai jumpa.